atas jalan sesat melawan cobaan di dunia yang penuh dengan kegelapan. Ampunilah dosa-dosaku, baharuilah diriku menjadi putih seperti salju. Imanku lemah ya Tuhanku, tak sanggup
Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap takhtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah hari Minggu pertama di bulan Desember. Pada saat ini 4 Desember 2022 sekaligus bertepatan dengan hari ulang tahun PWGT yang ke-56 tahun. Saya tes dulu PWGT. Salam PWGT. PWGT jayalah. Jayalah PWGT, damai di hati. Sekali lagi. Salam PWGT. PWGT jayalah. Jayalah PWGT, damai di hati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, ibadah perayaan Natal PWGT Jemaat Sion Penajam dan HUT PWGT yang ke-56 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Desember jam 6 sore dengan memakai seragam nasional Tosca seperti yang digunakan ibu-ibu pada pagi ini. Yang kedua, ibadah lansia yang dirangkaikan dengan rapat pemantapan panitia Natal lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 jam 10 pagi di gereja. Selanjutnya pada hari Minggu depan tanggal 11 Desember akan dijalankan pundi khusus Hari Disabilitas Sedunia. Mohon kita semua untuk mendukung dalam hal pundi khusus ini, partisipasi kita dalam Hari Disabilitas Sedunia. Selanjutnya, Persidangan 6 SMGT Jemaat Sion Penajam telah memilih dan menetapkan pengurus SMGT Jemaat Sion Penajam periode 2022-2025 sebagai berikut. Ketua Eliezer Mongan, Sekretaris Heni Limbong Bulang, Bendahara Arianto Pakalungan, Bidang Pengakaran Iman Kristen, Ketua Rika Palalung, Anggota Diaken Eva Selpinsura Tangkelangi. Bidang Pengembangan Kapasitas Guru, Ketua Penatua Jumita Toding, Anggota Agustina Atta Palimbunga. Bidang Pemberdayaan Potensi, Ketua Penatua Habriani Mataru, Anggota Diaken Hermin Limbu. Pengutusan pengurus SMGT akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Oleh karena itu, kiranya Bapak Ibu dapat mendaftarkan anaknya yang akan dibaptis dengan mengirim data kepada tata usaha atau Ibu Desi, yakni nama lengkap anak, tempat tanggal lahir anak, dan nama lengkap kedua orang tua. Mohon menjadi perhatian bersama untuk Bapak Ibu yang akan mengantarkan anaknya dibaptis pada hari Minggu tanggal 18 dan mohon untuk data-data segera dikirim ke tata usaha. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember pada ibadah jam 9 pagi akan dilaksanakan perjamuan kudus. Diharapkan kepada seluruh kita anggota jemaat, khususnya yang sudah sidi dan baptis dewasa, agar mempersiapkan diri memasuki dan menerima perjamuan kudus. Pada tanggal 25 Desember kita ibadah hanya 1 kali jam 9 pagi. Selanjutnya, rapat dan saya ulang, ibadah wikat penajam dan rapat pemantapan Natal Wikat akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022 di rumah Ibu Adriana Arang jam 4 sore. Kemudian mohon menjadi perhatian kita bersama daftar perayaan Natal PW dan HUT PW tanggal 5 Desember, Natal PAUD 9 Desember, Natal Jemaat 16 Desember, Natal Sekolah Minggu 17 Desember, Natal Lansia 22 Desember, Natal Wikat 27 Desember, Natal PKBGT 29 Desember, Natal Bamak 29 Desember, dan Natal Ikat Sektor Penajam 30 Desember. Kiranya kita dapat meluangkan waktu untuk hadir dalam perayaan Natal tersebut. Selanjutnya terima undangan dari Gereja Pantekosta di Indonesia Penajam atau GPDI Penajam. Yang terhormat Pendeta dan Jemaat Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam, salam dalam kasih Kristus dengan sukacita Natal
Majelis Gereja GPDI Penajam mengundang kita semua untuk hadir dalam perayaan Natal hari Senin tanggal 12 Desember jam 18.30 atau setengah 7 malam di gedung gereja GPDI Penajam. Panitia Sekretaris Bapak Yolin Malisa, Ketua Bapak Filipus, mengetahui Gembala Pendeta Medi Lapian STH. Selanjutnya, undangan dari Panitia Natal Jemaat Sion Penajam sehubungan dengan pelaksanaan perayaan Natal Jemaat Sion Penajam pada tanggal 16 Desember, maka dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari hadir dalam rapat pemantapan yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 4 Desember jam 1 siang di gedung gereja. Mohon kehadiran seluruh Bapak Ibu Saudari Panitia untuk hadir dalam rapat. Penajam 3 Desember, Sekretaris Saudari Rika Palalung, Ketua Ibu Ebieser Mongan, mengetahui pimpinan Majelis Gereja Pendeta Vinolia Esraboka STH. Selanjutnya terima ucapan syukur dari keluarga Bapak Ruben Mangopo sebesar 1 juta rupiah ditujukan untuk kas diakonia Rp700.000 dan kas persiapan mutasi pendeta Rp300.000. Selanjutnya ucapan syukur dari keluarga Bapak Yosef Patira atas ulang tahun Bapak terkasih, persembahan Rp200.000 ditujukan untuk kas jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang sudah menyampaikan ucapan syukur. Tuhan memberkati dan berkat Tuhan melimpah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Dan saat ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andrainer Detrik Lele Padang STH, pendeta dari Jemaat Pasir Lawi-Lawi. Saudara-saudara, suatu sukacita besar ketika kita diperkenankan kembali oleh Tuhan mengalami dan menikmati persekutuan sebagai sebuah kesempatan untuk menghayati makna kelahiran Yesus Kristus yang dinantikan umatnya dan penantian kedatangannya kembali. Kita pun bersyukur bersama bahwa hari ini tepatnya 4 Desember 2022, PWGT memasuki usia 56 tahun. Melalui kesempatan ini, kita terus dituntut menampakkan sikap dan peri hidup yang takut akan Tuhan dan saling terbuka, mengasihi serta menerima sesama sebagai wujud nyata pertobatan dalam penantian. Mari berdiri, kita angkat pujian Hatiku Bersukaria. Kita nyanyikan sesuai dengan panduan. Hatiku bersukaria
Umat Tuhan yang kekasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih-Nya menyertaimu. Salam bagimu juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari memuliakan Allah dengan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dan ayat 18 sampai 19. Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai 7, juga ayat 18 dan 19. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Kiranya ia memberi keadilan, menolong orang-orang miskin. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya. Ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Amin ya amin. Amin. Kita angkat pujian O Puang Kama Saitu Datu. Mari dengarkan perintah mengasihi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemelinci. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar bumbu sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Marilah dengan rendah hati kita terbuka di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh menyadari bahwa betapa sering kami lalai melakukan perintah-Mu. Kami tidak mengasihi sesama karena keegoisan, ambisi dan kepentingan pribadi. Sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. O puang dakmi hukumnya. Pandamiku
kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersyukur melalui persembahan atas berkat Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan dalam Hosea 6 ayat 6, sebab Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Di depan kita tersedia kotak untuk persembahan bulanan yang pertama. Mari angkat pujian, mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan.
Mari berdoa. Bapa di surga, pemilik kehidupan kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan saat ini Tuhan, kami mengantar berkat itu dalam persembahan, baik itu persembahan bulanan, persembahan pundi maupun ucapan syukur dari keluarga Bapak Ruben Mangopo dan keluarga Bapak Yosef Patira. Engkau memberkati Tuhan apa yang kami antar pagi ini, kiranya Tuhan berkenan di dalamnya dan dapat dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat di tempat ini bahkan di tingkat yang lebih luas. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami melalui pekerjaan yang Tuhan karuniakan, kiranya dapat kami kelola dengan baik untuk melanjutkan hari hidup yang Tuhan masih karuniakan kepadamu. Pada kami, Bapa di surga, kami antar persembahan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kembali kita angkat pujian untuk persembahan yang sudah kita antar. Korban syukur ya Tuhan, terimalah. Persembahkan pujian solo dari Saudari Naya. Menilai hidupku tak
Tuhan dimuliakan atas puji-pujiannya. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami dalam kerajaan sorga, Allah yang senantiasa kami sapa Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi hidup kami, di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami masing-masing. Di dalam setiap tanggung jawab pekerjaan dan usaha kami, kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Bahkan saat ini ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, di hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan dan khususkan bagi kami orang-orang percaya kepadamu. Dalam perjumpaan yang mulia ini Tuhan, kami akan melandasinya dengan firman-Mu. Kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan bersama-sama. Kami percaya firman-Mu ini akan menjadi suluh dan pedoman petunjuk hidup bagi kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami ke depan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan pakailah kami para hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berkata, Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak akan menyusu, akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Pembacaan yang kedua dari Roma 15 ayat 7 sampai 13. Roma 15 ayat 7 sampai 13. Yang berbunyi, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah
bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Pembacaan ketiga dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul Yohanes Pembaptis, firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak dapat melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggiringannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan.
Shalom Alehem. Ya, jadi di Lawe-Lawe juga sudah kami mulai pelan-pelan. Jika ada orang yang mengatakan Shalom Alehem, jawabannya itu wa alehem shalom. Jadi kalau ada orang katakan Shalom Alehem, jawab wa alehem shalom. Jadi memang hampir sama dengan, ya sudah tahu kan, karena memang ada tiga bahasa serumpun, bahasa Ibrani, Arab, dan Aram. Itu tiga bahasa serumpun. Saya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Andraner Detriki Lele Padang, yang dipakai Tuhan sebagai pendeta Gereja Toraja, yang sekarang ditempatkan lagi di Jemaat Pasir Lawe-Lawe, dulunya di Jemaat Morowahau, ujung Kutai Timur. Jadi mutasi dari sana saya baru 2 minggu kah 3 minggu kah, kurang lebih 3 minggu. Saya asli Toraja. Ya, Toraja Toto nak. Tidak ada campur-campur, tidak ada. Cuma percampuran antara Buntao dengan Bungin. Jadi cuma itu. Tidak ada campuran dari Belanda atau apa, tidak ada. Tidak ada. Saya dari segi umur masih umur 31 tahun. Saya sudah punya istri. Makanya saya selalu pakai cincin. Karena ada yang sampaikan ke saya majelis gereja, Pak Pendeta harus tetap pakai cincin. Saya bilang kenapa? Jangan sampai ada pemuda yang hilap. Ya, jadi saya sudah punya istri, anak sudah 2. Ya, ada yang bilang cepat. Saya bingung dengan orang-orang. Kalau kita punya anak cepat, komen. Kalau tidak ada, tambah komen. Apalagi kalau belum menikah. Tapi ya puji Tuhan, sudah 2 anak putra semua. Makanya saya tidak katakan bahwa mau tambah atau tidak, terserah Tuhan mau kasih atau tidak nantinya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya baru kita berbincang lebih dalam, berkenal lebih dalam. Mungkin ada salu-salu nenek yang akan mempertemukan kita dalam ikatan keluarga secara biologis. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Bapak Ibu, mana yang sering ditunggu atau dinanti, kaum bapak atau kaum ibu? Saya tanya kepada bapak-bapak, mana yang lebih lama ditunggu, kaum ibu atau kita kaum bapak? Saling masing-masing saling membela diri. Kalau ibu, sekarang kan ulang tahun PWGT. Kira-kira menurut ibu mana yang lebih lama ditunggu? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Dua-duanya. Ya. Tapi ada pengalaman saya pernah mengantar mama ke pasar Makale, mungkin kita tahu pasar Makale. Jadi saya dipanggil, Andra, bisakah antar mama ke pasar? Bisa, semangat saya berangkat. Wah, ada lagi uang bensin nanti nih. Tiba di pasar, dia bilang, tunggu di sini ya. Saya mulai curiga ketika mama saya katakan tunggu di sini ya. Saya mulai curiga. Karena dia katakan tunggu di sini ya, sebentar aja kok. Mulai curiga saya. Tapi sebagai seorang anak yang baik, saya memendam sangat dalam itu rasa curiga. Saya bilang iya. Saya tunggu 15 menit, masih wajar. Saya tunggu 30 menit, ya wajar saja karena ibu mungkin mentau apa toh. Karena kan ibu-ibu yang bikin lama itu tawar menawarnya dengan
Ya, Tom Abaluk. Tapi tempat dia menawar pertama kali di situ dia beli. Padahal dia sudah keliling. Ujung-ujungnya di situ dia beli. Itu ibu. Jadi saya tunggu itu hari kurang lebih 3 jam. Bayangkan itu. Saya nunggu di Pasar Makale, dekat pangkalan tukang ojek di Pasar Makale yang jalan masuk dari Ariang itu. Saya nunggu di situ dekat tong sampah lagi. Saya nunggu di situ 3 jam kurang lebih. Saya sempat mau balik ke rumah, tapi mikir-mikir jangan sampai saya dianggap nanti anak durhaka karena meninggalkan mamanya di pasar. Saya tunggu. Kemudian dalam perjalanan saya bilang begini, ternyata bahasanya mama berbanding terbalik. Bilangnya sebentar aja, ternyata lama sekali. Saya menyimpulkan bahwa menunggu itu adalah sesuatu yang sangat berat dan sangat membosankan. Tetapi mari kita renungkan apa kata firman Tuhan dalam tuntunan tema kita pada saat ini, pertobatan dalam penantian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita khususnya dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Sebenarnya ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus, tetapi banyak juga teolog yang mengatakan bahwa ini nubuatan tentang Daud, tetapi akan lebih mengerucut kepada Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita jelas menyampaikan tentang karakter Kristus, yaitu ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dia sampaikan di situ bahwa suatu tunas akan keluar dari tungkul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah, roh Tuhan ada padanya, dan seterusnya. Mengisahkan tentang pribadi Yesus Kristus. Kemudian lanjut mengisahkan atau menceritakan tentang keadilan Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Allah dalam perannya sebagai penghakim. Dalam ayat 3b sampai ayatnya yang kelima. Di situ menggambarkan tentang Allah yang adil. Bahwa Allah akan menghukum orang yang pantas untuk dihukum, dan orang akan mempertimbangkan berbagai hal untuk menghukum orang. Allah tidak akan pernah menghukum dengan melihat atau mendengarkan masukan dan saran dari orang lain. Jadi Tuhan itu tidak seperti kita. Cuma satu, kita dengar informasi langsung percaya. Makanya cepat sekali menyebar itu namanya hoax. Karena cuma satu mulut menyampaikan, langsung percaya. Tetapi Tuhan tidak. Jelas dalam pembacaan kita mengatakan bahwa Tuhan itu adil dalam penghukumannya dan tidak pernah mendengarkan kata orang untuk menjatuhi hukuman kepada orang lain. Sehingga dalam perenungan tentang keadilan Allah diharapkan kepada kita orang percaya untuk ungkak akale, atau dalam bahasa liturgisnya itu sensura morum, yang akan bermuara pada yang namanya pertobatan. Pertobatan bukan hanya pengakuan dosa, bukan. Jangan kita mengatakan bahwa omang kasyama, omang ngaku dosa. Yo gereja. Napakari mau atau bukan, pertobatan bukan soal itu saja. Pertobatan adalah respon atas kasih Allah dalam Yesus Kristus. Itu pertobatan. Lawan orang keras kepala, apa yang terjadi? Pembenaran diri, tak? Saya lebih hebat dari dia kok. Padahal manusia itu apa nampak kau? Tetapi ketika tanah liat yang lembek itu dihantamkan dengan batu, apa yang terjadi? Batu akan lengket ke tanah liat. Artinya apa? Dalam menghadapi orang keras kepala, kita harus lemah lembut. Amin. Itulah yang digambarkan firman Tuhan. Ketika serigala seharusnya
memangsa domba, tapi dalam pembacaan kita disebutkan bahwa serigala tinggal bersama domba. Kelembutan domba menjadi penggerak bagi serigala untuk datang kepadanya tinggal bersama domba. Seharusnya diri kita seperti itu. Yana dento sengke, adukan di sengke. Kalau di situ ada kebencian, datanglah bawa perdamaian. Dami pasti salah pisan itu tahu. Bah? Budak kan tuh tahu nala kesempatan ya na demo si A si gaga si B. Saya mau tahu nakwa. Na memang atu si A. Ala malela ko si B si A. Na memang atu si B. Tambah kacau lah. Tidak memanfaatkan kelemahan orang, namun dengan kekuatan dan kelebihan kita merangkul dan mengangkat orang yang lemah dan yang berbeda dengan kita. Dalam perkembangan gereja Toraja, Bapak Ibu, tidak semua gereja Toraja, orang Toraja semua di dalam. Di sini orang Toraja semua kah? Tidak kan? Disitulah harus dinampakkan bahwa meskipun kita berbeda, dari segi suku, bahasa, adat dan sebagainya yang kita bawa masing-masing dari kampung, itu bukan penghalang untuk menyatukan kita sebagai umat Kristus. Amin. Di Wahau, gereja Toraja tetapi namanya gereja Toraja tetapi 70% bukan orang Toraja. 70%. Cuma 30% yang Toraja. Tapi kehidupan di atas itu ya kita nikmati karena saling menerima satu dengan yang lain. Makanya ketua klasis ketika penguraian saya di sana, dia mengatakan bahwa inilah Indonesia yang dalam lingkup kecil, dalam bingkai kecil di Jemaat Cabdan. Dimenangkan bersama Kristus seperti dalam ayat yang ke-10. Ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, maka kita akan menghidupi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, maka kita akan menerima anugerah dari Allah, yaitu mahkota kehidupan yang dijanjikan sendiri kepada orang-orang percaya. Jika bagi orang lain waktu adalah uang, namun bagi orang percaya waktu adalah anugerah. Karena itu, perbaiki diri dan hadirkan cinta kasih dalam penantian. Amin. Mari bersaat teduh. Kita renungkan masing-masing firman Tuhan yang telah kita dengar dan baca hari ini. Yang kembali mengajak kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Ia karuniakan, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Ia anugerahkan bagi kita. Firman-Nya Ia mengajak kita untuk semakin memperbaiki diri, semakin menuju kesempurnaan seperti Kristus. Karena ketika tiba waktunya, kita pun akan mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk dalam perayaan hari ulang tahun PWGT yang ke-56 tahun. Karena itu mohon kesediaan beberapa yang saya panggil untuk ke depan untuk merayakan bersama-sama dengan jemaat pagi ini. Yang pertama,
Yang pertama adalah Bapak Pendeta Andra, yang kedua Ketua PWGT Jemaat Sion Penajam Ibu Lorenziana, selanjutnya mantan Ketua PWGT di Jemaat Sion Penajam yang hadir pada saat ini, selanjutnya mewakili lansia Ibu Maria Tato, kemudian yang mewakili PKBGT Bapak Sarjono, mewakili PPGT Saudari Juwita, mewakili anak sekolah minggu Gwenly. Ada Gwen ya? Iya. Sebelumnya mari kita berdiri, kita menyanyikan Mars PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Jemaat silakan duduk, mohon kesediaan yang tadi sudah saya panggil untuk berdiri di depan. Bapak Pendeta Andra, Ketua PWGT Jemaat Sion Penajam, mantan Ketua PWGT Jemaat Sion Penajam, mewakili lansia Ibu Maria Tato, mewakili PKP Bapak Sarjono, dari PPGT Juwita, dan dari anak sekolah minggu Gwenly. Kita akan menyanyikan nanti nyala lilinnya, baru lilin dinyalakan. Jadi kita tidak menyanyi tiup lilinnya. Karena kita nyalakan lilin, harapannya adalah berkat Tuhan selalu menyala sepanjang PWGT di waktu yang Tuhan tentukan. Kita menyanyi dulu Happy Birthday to You, PWGT. Happy birthday
bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Silakan kembali ke tempat. Mari jemaat kita kembali berdiri untuk menyanyikan himne PWGT. Demikian seremoni perayaan hari ulang tahun PWGT yang ke-56 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bahkan dalam segenap pelayanan PWGT di seluruh Indonesia, terlebih khusus di Jemaat Sion Penajam. Kita akan satu dalam doa syafaat. Kita akan dukung dalam doa bersama saat ini Ibu Pendeta Pinolia yang saat ini dalam keadaan sakit, Bapak Martin Sibala yang dirawat di rumah di Balikpapan, Joseph Tangadi Atan, Bapak Riston Tinting, Bapak Luther Patora, Bapak Paulus Natu, Ibu Esther Tumba, Ibu Dorcas Rappa, Ibu Marice Watuseke, Ibu Marta Sima, Bapak Ruben Mangopo, dan Ibu Ludia Satu yang sakit dan saat ini dalam perawatan di rumah masing-masing. Kemudian kita bersyukur bersama anak
atau saudara kita yang dalam sukacita karena pertambahan umur, anak kekasih Andrea Queen Agatha, Bapak Yosef Patira, Saudari Deska Triana Purba, anak kekasih Austrin Berlian Tulung, anak kekasih Jocelyn Kinawa Zevanya, anak kekasih Josephine Kinawa Sivana Kembar kate. Bapak Markus Tato dan Ibu Alfrida Pariambo. Dan kita membawa kehidupan kita masing-masing dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kesempatan yang kurniakan bagi kami di dalam menikmati hadirat-Mu dalam ibadah hari Minggu di tempat ini. Kami menikmati kebersamaan di dalam menaikkan puji-pujian kami kepadamu, bahkan bersama-sama telah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu yang kami percaya akan menjadi pedoman hidup bagi kami di dalam menghidupi kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita bersama dengan Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang boleh Engkau anugerahi pertambahan umur yang ke-56 tahun saat ini. Kiranya umur yang Engkau kurniakan semakin mendewasakan dan Persekutuan Wanita Gereja Toraja boleh semakin kokoh dalam iman dan terus melaksanakan kiat-kiat pelayanan, pelaksanaan pelayanan yang terus mengedepankan kasih dan pelayanan diakonia. Terlebih ya Tuhan, dalam Persekutuan Wanita Gereja Toraja di jemaat-Mu di tempat ini, berkati pengurus, berkati anggota, kiranya terus bekerja sama untuk membangun persekutuan yang baik dan benar di hadapan-Mu, untuk kemajuan umat-Mu di tempat ini, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala program kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati. Sekiranya melalui kepengurusan yang boleh terbentuk, program itu boleh dilaksanakan dan membawa dampak positif bagi kehidupan berjemaat, bahkan bagi kehidupan sosial masyarakat di sekitaran Penajam di sini, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur bersama anak, saudara kami, orang tua kami yang boleh Engkau anugerahi umur panjang, yang telah kami baca namanya satu persatu tadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Sekiranya dalam umur yang Tuhan anugerahkan mereka terus mensyukuri di hadapan-Mu dan terus memakai umur yang Tuhan anugerahkan untuk hal-hal yang positif, untuk kebangunan kehidupan secara pribadi, terlebih kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, umat-Mu yang saat ini bersyukur karena berbagai hal, mungkin karena mendapatkan pekerjaan, karena mendapatkan hal yang selama ini diharapkan, kiranya Engkau sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Yang saat ini dalam pergumulan hidup karena keadaan hidup yang kurang bersahabat, kiranya Engkau terus memberikan keteguhan iman kepada mereka untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam problem hidup yang dihadapi. Umat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, seperti yang telah kami bacakan namanya tadi, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan penyakit yang diderita, sekiranya mereka kembali pulih dan sembuh dari penyakit yang diderita, dan kembali melanjutkan tanggung jawab masing-masing, terlebih tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka.
Mungkin masih ada umatmu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, tapi kami tidak mengetahuinya. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu mengetahui keadaan umatmu, kiranya Engkau juga berkenan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk umatmu yang dalam suasana duka, kiranya Tuhan menghiburkan dan menguatkan iman mereka, kiranya mereka senantiasa percaya di balik duka ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan umatmu di tempat ini, di jemaatmu di tempat ini, di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing, di dalam tanggung jawab sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai anak muda. Kiranya semuanya itu boleh diangkat dengan penuh tanggung jawab dan semuanya boleh dijalankan dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, dan segala yang terbaik Tuhan senantiasa berikan kepada mereka dalam setiap keberadaan. Di dalam pekerjaan Tuhan Engkau berkati, di dalam tanggung jawab Engkau berkati, sekiranya melalui pekerjaan berkat Tuhan senantiasa dinikmati. Kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam masa pertumbuhan, dalam masa sekolah, dalam masa pendidikan, di dalam masa bermain. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka. Kami juga berdoa bagi pemuda-pemudi dalam masa muda, kiranya mereka terus mendedikasikan kehidupan mereka untuk semua hal yang baik. Sekiranya masa muda yang Tuhan anugerahkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh memberi makna yang baik kepada mereka untuk terus memakai masa muda untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, segala cita-cita dan harapan umatmu di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekiranya Tuhan memberkati, segala rencana Tuhan berkati, sekiranya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk orang tua, sanak saudara, segenap keluarga yang jauh terpisah dari umat-Mu di tempat ini, yang ada di kampung dan di berbagai tempat. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati mereka seperti Tuhan memberkati umat-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa segala yang baik dalam ukuran-Mu akan senantiasa menjadi bahagian hidup segenap keluarga orang tua dan sanak saudara yang terpisah jauh dari kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan dalam jemaat di tempat ini, majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, panitia-panitia yang ada, panitia pembangunan, panitia perayaan hari gerejawi, kiranya Engkau terus memakai mereka secara luar biasa untuk menyatakan yang terbaik di tengah-tengah persekutuan di tempat ini. Terlebih Tuhan, untuk panitia pembangunan, kiranya Engkau terus memberkati segala program sekaitan dengan pembangunan gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati, sekiranya apa yang menjadi kerinduan umat-Mu di tempat ini Tuhan boleh terwujud karena Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati segala dinamika kehidupan berbangsa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa di dalam semuanya itu ada maksud Tuhan untuk semakin mendewasakan kami dalam kehidupan berbangsa. Engkau berkati pemerintah kami di dalam merancang yang terbaik, melaksanakan yang terbaik untuk kehidupan berbangsa di negara yang kami cintai ini. Segala kerinduan yang baik senantiasa kami syafaatkan kepadamu. Kiranya bangsa kami senantiasa Tuhan berkati dan boleh menjadi rumah doa bagi kami umat-Mu untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dan senantiasa membangun kebersamaan di tengah perbedaan yang ada di negeri kami ini. Ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap rencana kami ke depan, segala harapan kami ke depan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang mengatur yang terbaik bagi kami. Sungguh masih banyak yang kami sampaikan kepadamu dalam doa syafaat kami pada saat ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu, mengetahui apa yang menjadi sukacita kami, menjadi pergumulan kami, menjadi duka kami, menjadi harapan kami, bahkan menjadi cita-cita kami. Karena itu Tuhan,
Sambut dan sempurnakanlah doa kami ini, karena doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Putra Natal, yang telah mengejar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, dengarlah petunjuk hidup baru. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita angkat pujian, Kau yang lama dinantikan. Umat Tuhan yang kekasih, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hiduplah dalam pertobatan, dan oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita angkat nyanyian syukur, perubahan besar di hidupku sejak Yesus di hatiku.
Demikian ibadah minggu pada pagi ini. Seluruh majelis gereja dan anggota Jemaat Sion Penajam mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreiner Detrik Lele Padang STH yang sudah melayani Jemaat Sion Penajam pagi ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga dan sehari-hari. Kepada seluruh anggota jemaat, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya